Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Saya Emelina. saya Parmita Rusani. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang uji fitokimia flavonoid, fenolik, dan saponin. Happy watching semuanya. Fitokimia. Fitokimia berasal dari kata fito berarti tumbuhan atau tanaman dan kimikal sama dengan zat kimia atau zat kimia yang terdapat pada tumbuhan. Berarti bahwa ilmu fitokimia akan mempelajari zat-zat kimia yang terdapat di tanaman. Apakah karena adanya zat kimia ini yang menyebabkan tanaman digunakan sebagai bahan baku obat? Selanjutnya yaitu tahap screening fitokimia. Nah, screening fitokimia adalah suatu tahap awal untuk mengidentifikasi kandungan dari suatu senyawa dalam simplisia atau tanaman yang akan diuji. Fitokimia atau kimia tumbuhan mempelajari aneka ragam senyawa organik yang dibentuk dan yang terkandung dalam suatu tanaman, yaitu mengenai struktur kimianya, biosintesisnya, penyebaran secara ilmiah, serta fungsi biologisnya dari suatu tanaman. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke uji fitokimianya, alangkah baik kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana prinsip dari screening fitokimia ini sendiri. Jadi, prinsip dari screening fitokimia ini dilakukan berdasarkan komposisi kandungan kimia dalam tumbuhan atau bagian yang memiliki senyawa target yang diamati atau yang dianalisis, dan untuk itu teman-teman, pada uji screening fitokimia dapat diketahui kandungannya secara kualitatif. Kandungan kimia yang terdapat di dalam suatu tumbuhan baik pada akar, kulit akar, batang, kulit batang, ranting, daun buah, atau bagian dari tumbuhan, di mana teman-teman kita menggunakan uji tabung untuk melihat reaksi warna atau pengendapan, dan itu termasuk ke dalam analisa kualitatif dengan melakukan penambahan berbagai macam reagen. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke uji fitokimianya, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fenolik. Nah, senyawa fenolik merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Fenolik memiliki cincin aromatik satu atau lebih gugus hidroksil dan gugus-gugus lain penyertanya. Senyawa ini diberi nama berdasarkan nama senyawa induknya fenol. Senyawa fenol kebanyakan memiliki gugus hidroksil lebih dari satu sehingga disebut polifenol. Penggolongan fenolik. Penggolongan fenolik terbagi menjadi 5. Yang pertama, fenolik sederhana. Yang kedua, fenilpropanoid. Yang ketiga, lignan. Yang keempat, asam ferulat. Yang kelima, etil ferulat. Nah teman-teman, sekarang kita harus mengetahui nih keberadaan senyawa fenolik pada tumbuhan. Yang pertama yaitu fenolik sederhana. Fenolik sederhana ini biasanya terdapat pada buah raspberry dan blackberry dalam bentuk P-kresol. Kemudian pada biji coklat dalam bentuk 3 etilfenol dan 3,4 dimetilfenol. Yang kedua yaitu ada asam fenolat dan senyawa yang berhubungan lainnya, biasanya terdapat pada daun teh dalam bentuk asam galat, vanila dalam bentuk vanilin. Yang ketiga yaitu asetofenon dan asam fenilasetat, biasanya terdapat pada tanaman Picoriza kuroa. Yang keempat yaitu asam sinamat
sinamil aldehid dan sinamil alkohol, di mana ini terdapat pada berbagai tanaman hijau dan biji kopi panggang, yaitu asam kafeat. Selanjutnya, enzim pencoklatan buah apel dan pir, yaitu asam klorogenat. Yang kelima ada coumarin. Coumarin ini terdapat pada tanaman Rubiaceae asperula, kemudian terdapat pada Poaceae avena, kemudian Fabaceae medicago. Yang keenam ada biflavonil. Terdapat pada tanaman Ginkgo biloba, yaitu ginketin. Yang ketujuh ada benzofenon, xanthan, dan stilben yang merupakan pigmen kuning pada bunga, yaitu xanthan. Kemudian selanjutnya ada beta-cyanin yang terdapat pada buah bit merah dalam bentuk beta-cyanin. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu struktur umum fenolik. Struktur umum fenolik memiliki struktur yang sama seperti struktur induknya, yaitu fenol. Akan tetapi, pada gambar ini merupakan struktur dari fenolik sederhana. Nah, golongan senyawa-senyawa yang termasuk fenolik sederhana antara lain yaitu guaiacol, vanili, dan kresol, di mana strukturnya bisa kita lihat terdapat pada gambar ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu kita melakukan uji fitokimia fenolik. Nah, untuk mengetahui keberadaan senyawa fenolik pada tanaman, kita melakukan uji fitokimia dengan cara ekstraksi, yaitu kita gunakan metode maserasi, di mana metode maserasi ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara perendaman. Pertama, yaitu kita ambil sampel segar, kemudian kita haluskan. Kita lakukan ekstraksi selama 3 kali 24 jam dengan ditambahkan pelarut kloroform. Setelah 3 kali 24 jam, kemudian disaring. Dapatlah filtrat, yaitu ekstrak kloroform tadi. Misalnya kita dapat ekstrak kloroformnya 5 mili. Kemudian kita tambahkan H2O-nya sebanyak volume filtrat tadi, yaitu misalnya tadi kan 5 mili. Kita tambahkan H2O sebanyak volume filtrat, yaitu 5 mili. Kemudian kita kocok kuat-kuat. Setelah dikocok kuat-kuat, dibiarkan. Kemudian terbentuklah 2 lapisan, yaitu lapisan air dan lapisan kloroform. Lapisan air dan lapisan kloroform tadi kita pisahkan. Yang kita ambil hanya lapisan air. Lapisan air tadi ditambahkan dengan FeCl3. Tanaman yang di dalamnya terdapat fenolik akan memberikan hasil positif, yaitu terbentuklah cincin warna biru. Berarti tanaman tersebut mengandung senyawa fenolik. Selanjutnya, flavonoid. Definisi flavonoid. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Senyawa flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa fenol yang tersebar yang ditemukan di alam. Penggolongan flavonoid ada 8. Yang pertama flavon, yang kedua flavonol, yang ketiga flavonon, yang keempat isoflavon, yang kelima katekin, yang keenam leukoantosianin, yang ketujuh antosianin, yang kedelapan auron dan kalkon. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu ciri struktur flavonoid. Bisa kita lihat pada gambar,
Gugus hidroksil hampir selalu ada pada posisi 5 dan 7 dari cincin A. Cara isolasi flavonoid. Contohnya itu menggunakan daun dewa. Ekstraksi 500 gram serbuk simplicia secara maserasi dengan pelarut metanol hingga terekstraksi sempurna. Filtrat yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan rotavapor sampai diperoleh ekstrak kental N-butanol. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu kita melakukan uji fitokimia daun dewa. Uji fitokimia daun dewa menggunakan dua reaksi. Yang pertama reaksi View, yang kedua reaksi Sinoda. Reaksi View, sejumlah 1 ml larutan N-butanol atau ekstrak daun dewa diuapkan sampai kering. Terhadap sisa, ditambahkan 1 ml etanol 95%, 400 mg serbuk zinc, dan 2 ml asam klorida 2N. Lalu didiamkan selama 1 menit, kemudian ditambahkan 0,5 gram asam klorida pekat. Adanya flavonoid ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah intensif 2-5 menit. Yang kedua reaksi Sinoda. Sejumlah 1 ml larutan dari fase N-butanol atau ekstrak daun dewa diuapkan sampai kering. Terhadap sisa ditambahkan 95%, 100 mg serbuk magnesium, dan 0,5 gram asam klorida. Bila terbentuk warna merah jingga sampai warna merah ungu, menunjukkan adanya senyawa golongan flavonoid. Bila berwarna kuning jingga, menunjukkan adanya senyawa flavonoid golongan flavon, auron, atau kalkon. Definisi dari saponin. Saponin merupakan senyawa glikosida triterpenoida ataupun glikosida steroida yang merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan menghemolisis sel darah merah. Bila terhidrolisis menjadi aglikon, dapat disebut sebagai sapogenin. Saponin mampu menghemolisis butir darah merah, bersifat racun bagi hewan berdarah dingin, dan banyak diantaranya digunakan sebagai racun ikan dan serangga. Saponin yang berpotensi keras atau beracun seringkali disebut sebagai sapotoksin. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat dari saponin. Saponin mempunyai rasa yang pahit, dalam larutan air membentuk busa yang stabil, menghemolisa eritrosit, merupakan racun kuat untuk ikan dan amfibi, membentuk persenyawaan dengan kolesterol dan hidroksisteroid lainnya, sulit untuk dimurnikan dan diidentifikasi. Pembagian saponin. Saponin terbagi menjadi dua, aglikon dan glikon. Glikon ada sugar yang terdiri dari glukosa, arabinosa, silose, glukuronik acid. Sedangkan yang aglikon ada sapogenin. Kemudian sapogenin terbagi lagi menjadi dua, yaitu neutral saponin dan asid saponin. Contoh dari neutral saponin itu steroid dan contoh dari asid saponin itu triterpenoid. Selanjutnya yaitu struktur kimia saponin. Saponin yang kita ketahui ada dua pembagiannya, yaitu ada steroid dan triterpen. Jadi struktur kimianya terlihat pada gambar. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji identifikasi senyawa saponin.
Pada identifikasi ini, sampel kering dirajang halus, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dan ditambahkan air suling. Kemudian dididihkan selama 2-3 menit. Kemudian didinginkan dan dikocok kuat-kuat. Jika dalam tabung reaksi timbul busa, maka busa ini mengindikasikan adanya saponin. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji fitokimia pada saponin. Ada beberapa uji menurut reaksi warna. Pertama, uji Lieberman-Burkhardt dan uji Salkowski. Reaksi warna, 0,3 gram ekstrak dilarutkan dalam 15 ml etanol, lalu dibagi menjadi 3 bagian masing-masing 5 ml. Disebut sebagai larutan 2A, 2B, dan 2C. Uji Lieberman-Burkhardt, larutan 2A digunakan sebagai blanko, larutan 2B sebanyak 5 ml ditambahkan 3 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes H2SO4 pekat, lalu dikocok perlahan dan diamati terjadi perubahan warna. Terjadinya warna hijau biru menunjukkan adanya saponin steroid, warna merah ungu menunjukkan adanya saponin triterpenoid, dan warna kuning muda menunjukkan adanya savogenin jenuh. Uji Salkowski. Larutan 2A digunakan sebagai blanko, larutan 2C sebanyak 5 ml ditambahkan 1-2 ml H2SO4 pekat melalui dinding tabung reaksi. Adanya steroid tak jenuh ditandai dengan timbulnya cincin warna merah. Baiklah teman-teman, sekian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.